Oke, baik. Hari ini kita kembali lagi bertemu ya secara virtual dengan mata kuliah Sistem Informasi Rumah Sakit. Untuk konsep yang pertama kali yang harus kita bahas di mata kuliah ini yaitu pengantar dari sistem rumah sakit tersebut. Nah, sistem rumah sakit ini ya, sistem rumah sakit itu seluruh rumah sakit mempunyai kekuatan, ya, batasan dan bentuk sistemnya masing-masing. Ya, berbeda dengan antar rumah sakit. Ya, mungkin ibu dengan ibu yang di Medan dengan ibu yang di Aceh, ya, tidak menggunakan sistem yang sama, walaupun bekerjanya di rumah sakit. Ya, karena masing-masing rumah sakit memiliki kebijakan tertentu terkait sistem apa yang digunakan. Ada juga rumah sakit yang memang khusus untuk dia untuk membuat sistem itu dia hanya untuk dirinya sendiri, ya, hanya untuk rumah sakit itu, jadi tidak dipergunakan oleh rumah sakit lain. Ya, tapi banyak juga di luar sana developer yang menjual sistem untuk dijual atau dipasarkan di rumah sakit. Nah, rumah sakit adalah organisasi jasa pelayanan kesehatan, ya, sangat membutuhkan sistem informasi untuk menghasilkan value added, ya, bagi customer. Jadi kalau rumah sakit tersebut tidak memiliki sistem rumah sakit, ya, sistem informasi rumah sakit, artinya rumah sakit tersebut value-nya itu masih rendah, ya, tidak baik, ya, karena semua sekarang kita sudah berbasis sistem, ya, digital. Jadi kalau memang rumah sakitnya belum memiliki sistem informasi rumah sakit, ya itu banyak ya jenis, dari pendaftaran pulang, pendaftaran obat, pasien pulang, segala macam itu melalui dari sistem semua. Nah, sistem informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Informasi apa? Informasi yang kita inginkan, ya, informasi yang kita harapkan. Kita ingin mencari data pasien, kita masukkan NRM-nya, ya, nomor rekam medik, kita masuk, kita ketikkan dan hanya beberapa saat sudah keluar. Nah, daripada kita harus melihat arsip, ya, melihat arsip laporan atau daftar nama pasien, itu sangat lama. Jadi semua harus berbasis sistem. Nah, sistem informasi akan menghasilkan informasi perencanaan, operasional, dan pelaporan rumah sakit. Ya, mulai dari perencanaan, operasional di rumah sakit tersebut sampai pelaporannya itu semua by sistem. Ya, pasien tersebut didaftarkan untuk melakukan seksio. Nah, itu dimasukkan ke dalam sistem. Ya, tidak hanya dari kertas saja, yang dimasukkan ke sistem sampai dia apa yang dibutuhkan untuk operasi itu pun harus kita antar melalui sistem gitu. Jadi semuanya harus berbasis sistem sekarang. Sistem informasi yang baik, peningkatan kinerja rumah sakit. Ya. Kalau sistem informasi yang buruk, yang ada rumah sakitnya tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, sistem informasi yang baik itu pelayanan yang cepat dan nyaman bagi customer. Ya, jadi customer kalau bisa sudah bisa daftar sendiri, ya, sudah bisa daftar sendiri, sama seperti kita ke bank, ya, kita ambil nomor antrian sendiri, daftar sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian dari SIRS tersebut, ya. Menurut Dapkes 2019 itu ada juknis, ya, ada juknis SIRS. SIRS itu yaitu suatu proses pengumpulan, ya, pengolahan dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia yang mencakup semua rumah sakit umum maupun khusus, baik dikelola secara publik maupun private sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Dan menurut Boy S. Sabarguna, ya, SIRS itu adalah suatu tatanan yang berusaha dengan
pengumpulan data, ya, pengolahan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi, ya, yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Mulai dari pengumpulan data, ya, kita masukkan data pasien, ya, pengolahan data, penyajian informasi, ya, keluhan pasien kita masukkan, penyajian informasi, dianalisis. Nah, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan itu langsung keluar juga di SIRS sampai kepada pengumpulan informasinya itu sudah tertera di sistem informasi rumah sakit tersebut. Nah, jenis SIRS, ya, jenis SIRS itu ada 3. Yang pertama yaitu sistem informasi klinik. Nah, ini membantu pasien dalam hal pelayanan medis. Nah, contohnya seperti apa? Sistem informasi ICU, sistem informasi pada alat CT scan, ya, USG dan lain sebagainya. Jadi itu sangat membantu pasien dalam pelayanan medis. Nah, itu juga kemarin saya ada lihat aplikasi BPJS, ya. Aplikasi BPJS itu kita bisa ngecek berapa banyak bed kosong yang ada di berbagai rumah sakit, ya. Mulai dari kelas 3-nya, 2, 1 sampai VIP-nya itu tampak di BPJS, di aplikasi BPJS. Nah, itu juga salah satu sistem informasi kesehatan, ya. Yang kedua yaitu sistem informasi administrasi. Nah, membantu pelaksanaan administrasi di rumah sakit, ya, mulai dari pendaftaran, ya, billing system, apotik sampai penggajian pun menggunakan dari sistem. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen. Nah, ini membantu manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya sistem informasi manajemen pelayanan, ya, sistem informasi keuangan, ya, sistem informasi pemasaran. Nah, itu bagian sistem manajemen, bagian sistem informasi manajemen. Nah, jadi ketiga jenis sistem informasi rumah sakit ini pasti Bapak Ibu sudah sering gunakan, ya, sudah sering pakai dan familiar dengan sistem yang ada di rumah sakit tempat bekerja. Untuk yang belum bekerja, saya rasa juga pasti pernah melakukan praktik atau dinas di beberapa rumah sakit yang bisa dibandingkan sistem informasi rumah sakit mana yang baik. Nah, manfaat sistem informasi rumah sakit itu ada 7, ya. 7. Yang pertama itu pengendalian pengendalian mutu dan penilaian produktivitas. Nah, ini jadi kalau ada SIRS itu, mutu rumah sakit itu sangat baik, ya, dan semua yang kita lakukan itu sangat produktivitas, ya. Jadi itu salah satu manfaat dari sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya adalah perencanaan dan evaluasi program. Nah, dari sistem informasi rumah sakit tersebut kita di dalamnya bisa melakukan perencanaan sampai kepada evaluasi dari program. Contohnya apa? Ya, pasien kita rencanakan untuk operasi, ya, sampai dia mulai dari amprahan persiapan operasi, ya, sampai kepada dia selesai operasi pun itu masih bisa kita evaluasi by sistem, ya. Apa yang dia butuhkan kita bisa siapkan semua by sistem. Nah, nanti masing-masing sistem itu saling terikat, ya, saling tergantungan. Jadi ketika kita mau amprahkan obat, ya, kita masuk dalam sistem rawatan klinis, ya. Di situ kita mau amprahkan obat, itu nanti masuk ke dalam sistem apotek, ya, sistem apotek. Nah, itu juga nanti tinggal mereka siapkan dan tinggal kita ambil, ya, tanpa harus pergi ke sana. Nah, itu sangat efektif. Yang ketiga yaitu penelitian klinis. Nah, ini juga banyak, ya, peneliti baik dari mahasiswa, dari dosen, ya, bahkan dari profesor itu membuat aplikasi, ya, membuat sistem informasi rumah sakit yang ada keterbaruannya, ada novel. Selanjutnya analisis pemanfaatan dan perkiraan kebutuhan. Nah, jadi nanti ya tertera apakah alat
yang kita ingin pakai itu kosong ya atau tersedia, itu tetap di situ. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke depo, kita tidak perlu bolak-balik ke bagian instrumen dan sebagainya ya. CCSD ya juga sama, itu sudah masuk dalam sistemnya. Selanjutnya menyederhanakan pelayanan, memang sangat praktis jadinya. Semua serba praktis kalau semua sudah berlandaskan dengan sistem. Nah, sebagai sarana pendidikan juga ya, kita pasti menggunakan sistem, kita belajar dulu ya. Kalau kita nggak belajar langsung menggunakan sistem itu ya sama aja, kita nggak bisa pakai, sama kayak gaptek ya, gaptek teknologi. Nah, Bapak Ibu coba nanti dibuka Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 1171 ya, garing Menkes garing Peraturan garing 6/2011 ini tentang sistem informasi rumah sakit. Nanti Bapak Ibu silakan baca dan lihat apa peraturan dari Menteri Kesehatan terkait sistem informasi rumah sakit. Nah, sistem informasi rumah sakit yang ideal itu ya ketika ya, dinamis dan sesuai kebutuhan rumah sakit. Ada sistem informasi rumah sakit yang mungkin tipe rumah sakitnya adalah tipe rumah sakit C, tapi rumah sakit tersebut sanggup membayar untuk membuat sistem informasi rumah sakit yang standarnya untuk rumah sakit tipe A gitu ya. Jadi jangan ribet nanti tools yang ada di dalam sistem itu tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang ada di situ. Jadi begitu juga dengan rumah sakit yang high value ya, kayak rumah sakit tipe A, itu kalau menggunakan sistem rumah sakit ya menggunakan yang sesuai dengan standar rumah sakit tipe A, jangan menggunakan sistem informasi rumah sakit tipe C. Nah, karena itu sangat mengganggu nanti ya, tidak ideal. Jadi kita harus sistem rumah sakit yang kita gunakan itu dinamis dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, selanjutnya aman ya dalam pengelolaan data. Nah, pastinya ketika sistem itu sudah ada ya pasti untuk pengujian sistem tersebut ya, demonstrasi sistem tersebut apakah aman dan pengelolaan datanya juga baik ya, tidak melanggar etik ya. Pokoknya nanti informasinya tersebar, bahkan IT-nya untuk disebut terkait sistem informasi yang digunakan di rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya adalah valid informasi. Jangan seperti yang tadi saya sampaikan di pertemuan kuliah sebelumnya. Jangan yang tertera di situ adalah hoax. Nah, hoax itu kalau buat sistem itu biasanya itu karena salah coding. Ya, salah coding pada saat IT-nya membuat itu salah coding. Nah, yang kita muncul di layar itu tidak sesuai dengan yang teoritis ya, tidak sesuai dengan teoritis, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, karena pengkodingan di sistem itu juga kan pasti diberikan sesuai dengan arahan pakar-pakar ya, berdasarkan teori-teori yang mereka punya. Nah, kalau misalnya codingnya salah, artinya informasi yang ada dalam sistem itu adalah tidak valid gitu. Yang keempat yaitu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu kita punya peraturan ya, jadi sistem juga harus berdasarkan peraturan dari Kemenkes. Nah, perkembangan sistem rumah sakit di Indonesia ya, berdasarkan teknologi ya, dari tahun 50-an sampai 59. Nah, itu teknologinya masih manual ya, dan sistem hitung. Nah, tapi sejak tahun 60 sampai 69 itu komputer mulai ada ya, tapi komputernya tahun 70 sampai 79 itu komputernya komputer mini ya. Jadi ya komputer yang jadul itu yang besar, belakangnya bertabung ya. Nah, pada tahun 80-89 itu teknologinya mikrokomputer ya, dan komunikasi data ya, kita bisa
informasi by data di dalam komputer tersebut. Tahun 90-an ya, jaringan komputer ya, database relasional dan daya simpannya tinggi. Nah, tahun 90-an itu mulai teknologinya itu mulai berkembang. Nah, secara rancangan sistem, nah tahun 50 sampai 59 itu tanpa integrasi ya. Nah, di 60-an itu aplikasinya administratif ya. Administratif artinya sudah dikumpulkan secara administratif tapi tidak by sistem ya, karena komputernya juga belum ada pada saat itu ya. Jadi selanjutnya tahun 70-an sistem makin terintegrasi ya. Semakin lama di tahun 90 juga arsitektur makin terbuka dan lebih menyatu. Nah, jadi kalau dulu untuk pemetaan di ruangan di rumah sakit antar unit itu pun harus tersistem ya, karena kita punya aturan dari unit A ke unit B itu harus memiliki aturan berapa jaraknya gitu. Jadi rumah sakit itu punya sistem arsitektur yang sesuai dengan peraturan Kemenkes gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan membangun rumah sakit ya, kita tidak bisa sembarangan membangun rumah sakit. Ketika kalau sekarang ini sudah banyak rumah sakit yang ada. Nah, tapi kalau kita masih baru ingin membangun rumah sakit, itu ada beberapa unit yang harus kita siapkan, tidak harus semuanya ya, karena kita kan mulai dari rumah sakit rendah gitu. Nah, selanjutnya yaitu fokus manajemen. Nah, pada tahun 50-an ini memenuhi kebutuhan informasi masing-masing ya, komputer, kegiatannya operasional, sistem mulai dengan pengendalian ya, mikrokomputer, desentralisasi, pemrosesan informasi ya, dan pada tahun 90-an itu sistem kliniknya sudah mulai maju dan manajemennya juga sudah strategi. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya, dengan pengantar di sistem informasi rumah sakit. Kalau begitu cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Waalaikumsalam.